Penyelenggaraan Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas Iman, sebagai bentuk peran serta MLKI dalam pemajuan kebudayaan. Dalam rangka turut serta dalam pemajuan kebudayaan khususnya budaya spiritual, maka Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia, DMP MLKI, bekerjasama dengan Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek menyelenggarakan Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas Iman yang diselenggarakan di Hotel Acacia, Jakarta pada tanggal 25 November tahun 2023. Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas Iman secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek yang diwakili oleh Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Syamsul Hadi SHMM. Dalam sambutannya diharapkan agar MLKI dapat menjadi organisasi yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara dalam memajukan kebudayaan dan menjaga perdamaian bangsa. Dalam Festival Budaya Spiritual, MLKI mempersembahkan beberapa ritual kepercayaan dan tari yang bernuansa spiritual disertai dengan pemaknaannya. Hal ini untuk menepis stigma yang salah terhadap ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa ritual dan tari yang ditampilkan adalah ritual Raja yang merupakan ritual permohonan keselamatan kepada Tuhan sebelum memulai acara. Ritual layang saji yaitu ritual puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia yang disimbolkan dalam berbagai hasil bumi dan makanan. Ritual tarawangsa yang menggambarkan proses meditasi pribadi. Tari Srimpi Manggalaretna yang menggambarkan 4 unsur kehidupan yaitu tanah, air, api dan udara yang ada dalam diri manusia. Ritual hening doa yang diekspresikan melalui tembang dan danggulo kunci. Tari Tortor Parmalin yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan alam. Tari Ronggeng Amprok Betawi dan penampilan musik keroncong. Dalam sesi dialog budaya lintas iman yang dimoderatori oleh Dr. Otto, MLKI mengundang para tokoh agama dan kepercayaan yaitu Engkus Ruswana, MM Presidium MLKI, Dr. Zainul Hamdi, Akademisi NU, Romo Heri Wibowo KWI, Pendeta Gomar Gultom Ketua PGI, Jerry Darmawan Pramabudi, Maijen Purn, Wisnu Bawatenaya PHDI, Peter Lesmana, Waketum Matakin. Di akhir dialog lintas iman, moderator mengajak para tokoh agama bergandengan tangan dan bernyanyi sebagai bentuk deklarasi damai antara umat beragama dan kepercayaan. Keesokan harinya tanggal 26 November tahun 2023 di tempat yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan Rakernas MLKI tahun 2023. Rakernas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap organisasi untuk mengevaluasi kinerja selama 1 tahun dan merencanakan program kerja di tahun berikutnya. Rakernas dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari 11 provinsi yaitu Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Diyokya, Sumut, Lampung, Sulut, Sulbar, Bali dan Kalsel. MLKI mengundang instansi terkait untuk memberikan pembekalan kepada peserta, yaitu Bapak Syamsul Hadi, SHMM, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Bapak Hartono, SH, Kasubdit Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Bapak Bambang S. Hartono, Kasih Pengawasan Aliran Kepercayaan. Dari Bapak Syamsul Hadi menyampaikan bahwa MLKI harus mengupayakan persatuan dan layanan kepada seluruh penghayat kepercayaan. Hartono menyampaikan agar MLKI dapat mengkonsolidasi seluruh penghayat untuk turut menjaga persatuan dan kedamaian bersama masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun menjelang pemilu 2023. Bambang menyampaikan bahwa kejaksaan di dalam tugasnya memang memberikan pengawasan terhadap aliran agama maupun aliran kepercayaan. Tapi tujuan dari pengawasan tersebut agar jangan sampai terjadi konflik di masyarakat.
Khusus kepada penghayat kepercayaan ditegaskan berwajib untuk menyesuaikan keputusan MK 97/14/2016 dengan mengganti KTP dengan kolom kepercayaan. Rikel Sirait mengabarkan dari Jakarta. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya satu stanza yang akan dipimpin oleh Saudari Nina Rusdiana SE dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Nendyo Agung Legowo SH. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah murah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang kami hormati Bapak Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsul Hadi. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus NLKI, baik yang DMD, DMW, Puan Hayati maupun Jemaah Bakti, dan kami hormati tamu undangan lainnya, dan kami hormati para komisi acara yang karena kehendak dan kuasanya kita semua dapat hadir ke tempat ini dalam keadaan sehat, rahayu, dan berbahagia untuk bersama-sama mengikuti acara Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas Iman. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para kadang penghayat dari berbagai belahan di Indonesia yang dengan semangat tinggi bersedia menghadiri undangan kami dalam rangka acara ini. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan ini dapat terselenggara berkat adanya bantuan fasilitasi dari Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan. Adapun tujuan kegiatan Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas Iman ini adalah pertama untuk menggali nilai-nilai budaya spiritual, agama dan kepercayaan terhadap bangsa. Kedua, meningkatkan wawasan tentang budaya spiritual Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebinekaan, di mana pada hari ini kita selenggarakan Festival Budaya Spiritual dan Dialog Budaya Lintas.
Salam dari Bapak Dirjen Kebudayaan. Kebetulan hari ini ada acara berkaitan dengan hari Ibu. Dan pertama ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tahun 2023-2024. Nah, ini merupakan tahun politik, gitu ya. Nah, kiranya saya titip kepada semua warga penghayat kekayaan, Podomenep, gitu ya, supaya tidak menjadi hal-hal yang kurang pas, gitu ya. Karena saya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, gitu ya. Nah, kiranya kita bersama-sama, gitu ya, posisinya netral, tidak terlalu berkomentari ini itu, gitu. Yang jelas dari Kejaksaan Agung, gitu ya, juga melakukan pemantauan. Nah, saya sudah mendampingi, itu saya sampaikan ke pimpinan Jamintel, gitu ya, bahwa untuk penghayat kepercayaan dijamin, gitu ya, tidak ada hal-hal yang kurang pas, gitu, sesuai dengan MLKI yang masuk. Nah, ini kiranya 2024 itu dari masing-masing organisasi, walaupun nanti kalau usulannya bentuknya budaya sendiri setara untuk mendapatkan hak ini bisa dinikmati oleh semua, bisa sebagai peran sosialisasi itu, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tentang keberadaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Rahayu. Baik, terima kasih kepada silakan. Dibuka. Tetap berada di Kegiatan hari ini itu ada dua kegiatan. Satu adalah festival budaya dan dialog budaya lintas iman. Itu. Kemudian yang kedua ini yang baru dibuka sore ini adalah untuk Rakernas Rakernas MLKI untuk tahun 2023. Itu. Jadi ada dua kegiatan.
Jadi yang pertama, Festival Budaya dan Dialog tadi itu dilandasi atau didasari atas keinginan kita yang selama ini selalu diundang untuk kegiatan-kegiatan lintas agama. Nah, kita ingin sekali-kali juga kita MLKI yang mengundang tokoh-tokoh lintas agama, dan itu bisa terlaksana berkat adanya bantuan fasilitasi dari Kementerian Dikbudristek, ya, dari Ditjen Kebudayaan, plus ada urunan atau sumbangan-sumbangan dari warga MLKI, warga dari organisasi-organisasi anggota MLKI. Itu kegiatan itu bisa berlangsung. Nah, dan tadi dari 6 unsur tokoh agama tingkat nasional hadir semua, dan hanya 2 yang diwakilkan oleh 3 ya, yang diwakilkan oleh wakilnya. Kemudian yang sore ini dibuka tadi adalah Rakernas MLKI tahun 2023. Nah, Rakernas ini diadakan dalam rangka menjelang Munas tahun depan, karena tahun 2024 kepengurusan Dewan Musyawarah Pusat MLKI itu akan berakhir masa baktinya. Nah, sedangkan Presidium dan pimpinan pusat MLKI ini itu sudah menjabat 2 kali periode, 2014, 2019 dan 2019, 2024. Nah, di anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, kepengurusan itu hanya bisa dijabat untuk 2 kali periode. Nah, setelahnya tidak boleh lagi dicalonkan ataupun menjabat sebagai pimpinan lagi. Ya, himbauannya kan sesuai dengan ajaran dari penghayat kepercayaan lah secara umum, bahwa kita itu menuntun atau agar menciptakan kedamaian, agar kita membangun persaudaraan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus oleh konflik-konflik yang ada. Soal pilihan, ya terserah, silakan mana yang menurut pemikirannya lebih cocok, lebih pas, yang nantinya akan membela kepentingan penghayat juga gitu. Tanggapan kami baguslah dengan adanya rapat kerja MLK ini, sehingga beliau-beliau di MLK ini bisa mengakomodir para penghayat kepercayaan. Jadi kita malah berharap MLK itu jadi satu-satunya organisasi yang bisa memadai penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, pesan khusus kami agar semua warga penghayat kepercayaan bisa menjaga kondusivitas sehingga tahun-tahun ini bisa berjalan lancar. Pertama, Direktorat KMA mengapresiasi sekali MLKI telah menyelenggarakan Rakernas secara mandiri, bergotong royong, dan dalam diskusi tadi banyak hal-hal yang membawa perubahan MLKI ke depan, mengarah lebih lincah dalam mengkoordinasi konsolidasi organisasi-organisasi di bawah MLKI. Dan selain itu juga gerakan yang dilakukan MLKI sudah membawa perubahan. Selama 9 tahun MLKI berdiri. Nah, selain itu juga upaya pemenuhan hak sipil bagi penghayat kepercayaan, MLKI sudah melakukan gerakan-gerakan dengan melakukan pendekatan ke kementerian dan lembaga, dan juga MLKI bekerja sama dengan NGO, CSO, atau organisasi masyarakat sipil, sehingga hal ini sangat mendukung sekali untuk percepatan pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat kepada MLKI menjalankan Rakernas di tahun 2023 ini. Harapan ke depan kiranya program-program strategis MLKI dari sisi internal organisasi dan juga program untuk mendorong eksistensi organisasi-organisasi di bawah MLKI bisa segera terwujud, sehingga setara dengan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan lain. Ya, kan turunnya untuk KTP ini ada banyak faktor. Pertama, banyak khususnya penghayat dari masyarakat adat yang berpulang gitu, sehingga kalau di total di tiap wilayah, nah itu kejadian di lapangan itu otomatis dengan data warga penghayat yang meninggal itu otomatis mengurangi jumlah dari KTP tersebut, seperti itu. Nah, namun hal ini MLKI sudah bergerak mendorong dengan pendekatan secara personal, karena untuk perubahan identitas ini menjadi hak prerogatif pribadi dari setiap warga masyarakat untuk pemenuhan identitas dirinya masing-masing. Mari kita bersama-sama sambut tahun politik ini dengan posisi kembali lagi ke masing-masing penghayat untuk nantinya dalam menentukan pilihannya. Dua, satu.